Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Misalnya ini prosesnya, kita belum masuk torekat, kita bandingkan wirid-wirid yang umum yang biasa kita lakukan. Saya kepengin rezeki, ya pakai apa? Dalilnya di dalam Quran, mintalah dengan nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah itu banyak yang benar, ya toh. Nah, salah satu karena saya kepingin rezeki, baca ya Rozak aja, kan gitu tak? Gampang-gampangan kan gitu. Nah, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, Rozak kan gitu ya. Berhasil Pak, ini berhasil. Sahih Quran ini. Ini Quran ini, benar dari Quran. Tapi kalau orang ahli itu harus diteliti Quran itu, bacanya itu harus teliti sampai selesai. Ini enggak dibaca terus, cuma disebut suruh memakai nama-nama Allah, nama Allah. Teruskan itu telitinya, tapi ada efek sampingnya, itu dikasih tahu tiap obat itu. Kalau obat-obat pabrik itu dikasih tahu ininya, pasti efeknya juga diberitahu, ditulis di situ, supaya kita makannya nggak sampai berlebihan. Itu proporsional. Kalau enggak ditulis efeknya itu. Ini enggak diteruskan sama yang baca ini atau ulama, enggak teruskan, cuma zikir. Ini perintah Allah, ini nama-nama Allah. Padahal di situ dikhabarkan, jangan kamu itu orang yang hatinya lalai daripada ingat kepada Allah. Jadi jangan kamu ikuti apa yang tidak dibeli itu, niatnya yang salah. Terus hasilnya dapat. Nah, ini saya dapat nih. Dapat rezeki ini gara-gara baca ini tadi, benar ya, tapi efeknya kemana? Karena imannya tadi kena nyimpang, imannya tidak ikut terkontrol, tidak ikut baik, tauhidnya juga tidak ikut baik, itu tidak ada sentuhan ke sana, semata-mata uang, semata-mata materi, tidak terkait kepada memperbaiki iman tauhid. Nah, jadi apa? Uangnya buat apa bagi orang yang dapat itu kalau tidak beriman? Buat apa? Buat maksiat uangnya. Ya. Nah, tidak bisa. Oh, ada teman saya bisa buat bangun masjid, Ustaz. Pasti ria. Karena imannya tadi nggak sempurna. Itu efek samping. Terus dapat juga jadi sombong, jadi riya. Itu efeknya itu. Padahal yang dibaca itu asma Allah, ada dalilnya, cuma salah satu karena tidak ada Allahnya di sini. Tidak komplit. Cuma pakai nama Tuhan, tapi tidak semua ismu zatnya Tuhan, tidak semuanya. Ibaratnya hanya memanggil Tuhan tapi tidak pernah bersama Tuhan. Waktu butuh aja gitu ya. Nah di sini bagaimana dengan zikir torekat? Bedanya apa dengan zikir torekat? Kan gitu ya. Nah, dan sekaligus tadi ada efeknya. Bedanya ini yang memberi ini orang yang memberi obat, orang yang ahli dengan orang yang tidak ditalkin itu. Bedanya di situ. Ini ngepek. Ya. Bayangkan, dia sendiri sakit, obat itu dikasihkan lagi sama orang, orangnya ikut sakit lagi. Bukan dia aja yang lalai itu, dia orang disuruh lalai juga. Nah ini yang bahaya. Padahal sama-sama berzikir, tapi dia bedanya di mana? Ya itu tadi, ini ada gurunya, ini nggak ada. Ada juga belum ahlinya. Makanya jangan heran, sama-sama torekatnya, sama-sama mursyidnya, ada mursyid S1, S2, S3. Kalau yang asli itu, dia sudah mendapatkan penemuan yang baru. Ya toh? Nah, makanya dia sudah bisa mengevaluasi kalau sudah namanya ahli itu.
bisa inovasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau enggak, ya itu aja sudah itu terus sampai mulai zaman dulu ya itu aja. Tidak ada perubahan, padahal penyakitnya sudah berubah. Ya toh, sudah nggak nututi. Nah ini. Jadi kurangnya itu tadi ternyata karena Allah tidak dilipat. Karena untuk mencukupi, mensterilkan semua ibadah itu harus karena nah karena Allah, kalau di sini nggak ada Allahnya. Makanya Allah mengatakan aku melihat hatimu itu. Udah jangan dibahas. Ya tuh, aku melihat apa yang ada hatimu. Yang di luar kau bahas gini. Kata Allah, aku melihat apa yang hatimu itu. Ada enggak ismu zat di situ? Nah, itulah pensterilnya semua ibadah itu di situ. Selesai. Ya Rasulullah, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya untuk bisa wusul kepada Allah? Dawamkan zikir, selesai. Bagaimana mendawakan fas'alu ala zikir? Tanyakan kepada ahli zikir caranya. Itu ada proses. Ada yang nuntun, dilihat yang mengajar itu siapa, sanadnya sampai ke Rasulullah enggak. Kalau enggak bukan pewaris dia. Punya cuma 21 ilmu dia. Tapi ilmu yang langsung dari Allah dia enggak punya. Karena ilmu langsung dari Allah ibaratnya begini. Sampean sudah belajar. Ya toh. Tapi sampean punya sendiri pendapat yang apa yang diajar lebih daripada yang dapat pelajaran, itu harus begitu. Itu hasil mengevaluasi, inovasi sehingga mendapatkan lebih baik daripada sampean dapat pelajaran itu. Sampean bisa meningkatkan itu tadi. Harus begitu terus seperti teknologi itu. Terus meningkat. Disesuaikan dengan zaman. Kan begitu ya? Nah, makanya apa? Sama saya sudah pesan. Jadi kamu jangan jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan kita kepingin jadi Syekh seperti Abdul Qadir Jailani, kok saya nggak boleh Pak? Itu zamannya dia. Ilmunya tuh untuk zamannya dia, dan hasilnya dia, dan dia hidup pada masa itu. Sekarang hidupnya kamu, masa kamu ini mana hasilmu? Ini yang kamu hasilkan tuh hanya orang aja yang didongengkan aja, dongeng wali-wali hebat, ini hebat, guru kita hebat. Kamu hebat enggak? Makanya ada mujadid setiap 100 tahun tuh ada mujadid pembaharu, disesuaikan seperti teknologi ini ya. Tapi saya enggak Ustadz, saya maunya yang dulu ini. HP-nya ya pakai yang jadul aja, yang pakai sekarang gitu. Saya yang dulu Rasulullah aja nggak nyampaikan, setelah aku meninggal ikuti sahabatku. Enggak Rasulullah terus. Tapi orang yang sudah mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW, ini dia meneruskan tidak dapat warisan, yang nggak bisa, nggak cukup. Nah, yang dapat warisan itu nggak kerja, ilmu yang tidak dipelajari itu harus dihujamkan, ya itu tadi. Nah, makanya wali-wali itu semua di lapangan semua itu sukses. Yang dihadapi siapa aja di lapangan. Ya, kalau di sekolahnya gampang Pak, masuknya aja dipilih. Nakal nggak boleh, goblok nggak boleh. Seleksi di lapangan nggak boleh nyeleksi. Ya, malah suruh cari yang berat belajar diturunkan tempat jahiliyah. Belum jadi nabi sudah dikasih tahu, kamu ini musuhmu banyak ya. Kalau kita, kamu musuhnya, wah berhenti aja Pak, nggak jadi Pak. Jadi orang biasa saja. Ini ya, zikir. Ya, nah itu butuh latihan dulu tadi, nggak bisa langsung perang. Kan gitu ya. Nah, kalau langsung perang nggak pakai latihan, nggak pakai riadoh, nggak pakai merangi diri sendiri, ngawur akhirnya. Jadi torekat itu membantu, ternyata cuma zikir tambahannya. Kenapa cuma zikir? Karena kalau sudah bersama Allah itu selesai, tidak usah dibahas. Dibahas lagi tambah bingung. Kan sudah sampai, sedikit sekali aku berikan pengetahuan kepadamu. Bahkan apalagi masalah ruh, ya itu urusanku sudah tidak bisa. Nah nanti kalau sampean sudah bersama Allah, baru sampai diajari, diberi paham. Tapi untuk sampean, karena sampean menjadi tokoh-tokoh utamanya, wakil-wakil talqin yang calon-calon mursyid itu.
Orang biasa enggak, cuma sampai dizikir selesai. Enak. Dalilnya mana? Ya tuh. Allah itu menganjurkan kepada kita itu sesuai kemampuan. Bukan kemampuan kiainya. Apalagi kemampuan Nabi, bukan. Makanya orang akhirnya saya kepingin jadi, ya sampai kapan nggak bisa. Tapi sama, ikuti jalan orang kembali. Apa yang diikuti? Ya toh, ngikuti kan mesti satu jalan ya. Nah, rohaninya yang diikuti satu jalan, zikir. Baru sama. Kalau di luar boleh beda. Ini mau disamakan, di luar enggak, yang disamakan itu yang di dalam. Sampai saya zikir satu frekuensi. Sama, nggak ada hambatan, nggak tabrakan, nggak kekeran. Salahnya itu. Makanya di dalam diri manusia ada sebuah kalbu, kalau rusak semua. Coba. Makanya banyak orang berguru torekat, para ulama apa kadang-kadang meremehkan. Wah, cuma zikir. Dibahas dulu, dikaji dulu. Setelah dikaji dulu, ternyata, dan sering dibaca, ternyata sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan mati pun, yang sudah sampaikan Ismuzab, aku tidak melihat dahirmu semua, amal harta dan anak pinakmu waktu meninggal tidak bisa menolong. Bahkan amal-amalmu itu tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, nih qalbun salim, yang bersih, membersihkan itu istiqomah, terus dibersihkan. Ini cuma membersihkan sekali aja, yang nggak bersih. Ya toh? Makanya kalau orang datang ke ada, Abah, saya ini sudah zikir 10 tahun kok, ya toh, kok belum mendapatkan cahaya yang saya harapkan, ya toh? Bukan salah, ya toh? Bersihkannya kurang serius. Coba seriuskan biar cepat. Nggak ada lagi jalannya, cuma kurang zikir. Bersihkan terus saja. Ya toh? Kalau mau cepat ya bersihkannya yang serius. Ini bersihkan cuma sekali-sekali, seminggu sekali kotor lagi. Ini terus saja. Kan bersih sendiri. Nah, itu namanya istiqomah. Makanya Allah itu akhir itu harus lebih baik, itu kan terus saja. Jadi yang buruk-buruk, yang lama-lama ini tadi habis semuanya. Cuma gitu, cuma zikir. Ilmu lain, harta, anak, pinak, semua enggak berlaku. Bahkan amal ibadah sampean tidak berlaku, tidak bisa bawa kamu masuk surga. Nih, dikasih yang gampang sama Allah, cuma zikir. Tapi yang digurui, yang sanadnya sampai ke Rasulullah dan diistiqomahkan. Kalau nggak ada guru mursyidnya yang melatih, nggak pakai latihan nggak bisa. Makanya jangan heran, ya, para ulama-ulama pasti kalau mau meningkat, menyempurnakan, dia harus mencari mursyid, wali mursyid. Karena itu Allah menitipkan orang-orang itu jadi pewangi-pewangi dunia. Itu cari, memang sulit nyarinya. Kalau tidak sulit untuk ketemunya, itu di dalam dalil sudah disebutkan. Kalau tidak dapat petunjuk Allah nggak bisa. Kalau orang nggak sungguh-sungguh ingin membuat kebaikan, tidak dapat dia. Nah, kalau sudah main mursyid, sampai tidak perlu ngandalkan sampai pinter lagi. Tidak, ikuti aja sudah. Makanya nggak ada basul masail, ikuti. Seperti mengikuti Nabi, nggak ada basul masail, nggak ada Nabi. Ikuti aja, itu orang kepercayaan Tuhan, penerus Anbiya Mursalin. Ikuti aja. Makanya ibu-ibu semuanya yang nggak paham, yang kurang ibadahnya, apalagi masalah torekat nih, masalah tasawuf, keilmuannya nggak tapi paham. Tajali, tahali apa, wah nggak paham, jabarul lawan nggak tahan, nggak masalah. Yang penting sampean sudah dituntun, ibarat sampean buta ada yang nuntun gitu loh, sudah.
biar buta bisa sampai. Kan gitu ya. Nah, makanya jangan sampai lepas tuntunan itu. Bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Jangan kamu palingkan pandangmu pada perhiasan dunia. Fokus kepada yang nuntun ini. Kalau kamu tole ketinggalan kamu. Makanya harus dipegang, digigit dengan gerahammu orang yang nuntun itu tadi. Dia sampai masih sampai. Jadi Allah itu Rahman Rahim. Jadi bukan orang bodoh itu ditinggalkan. Ikuti aja orang yang pinter itu. Kalau kan nggak bisa. Tidak semua orang diberi pinter kok. Nah, sesuai kemampuan saya ini nggak bisa ya Rasulullah. Ya toh. Nah, salah satu contoh, ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah. Loh, kamu ini ngomong kiamat, sudah siap apa kamu? Ibadahmu apa? Belum ya Rasulullah, belum sempurna. Tapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Itu, jadi Allah itu pengasih sesuai kemampuannya. Nah, masa ikut aja gak mampu? Yang namanya ikut itu gak wajib sampean itu. Yang wajib itu, yang sunat jadi wajib itu kiainya. Yang wajib itu bukan penumpangnya, sopirnya itu loh. Kalau nabrak dia yang ditangkap bukan sampean. Bukan penumpangnya. Ya, makanya jadi ikhwan tuh enak. Jangan kepengin mau jadi kiai nggak usah. Yang nggak bisa jadi tukang parkir sama. Ya toh, samanya di mana? Sama-sama zikir, sudah jadi parkir. Tapi gak zikir. Ya dia dari parkir aja, tidak kemana-mana. Yang gak ke Allah, yang gak ke sini. Biar sama jadi tukang kopinya di sini lain nggak apa-apa, sama aja. Sama-sama zikirnya itu yang penting. Bukan harus jadi kiainya. Sampai yang datang ke sini jadi kiainya tapi nggak zikir, lebih baik tukang parkir itu. Ya, ini yang sama itu tadi. Jadi kemampuan kita itu yang paling, tidak ada alasan untuk tidak mampu cuma zikir. Saya tidak mampu apa ngaji, tidak mampu, tidak masalah, itu nggak wajib itu, tidak mampu. Kalau la ilaha illallah mampu nggak mampu ya sudah itu aja. Apalagi diringkes lagi, cuma Allah saja, kurang enteng lagi, sudah nggak pakai Allah, ingat aja sama Allah, merasa dilihat sama Allah, selesai. Ya toh? Nah, biar sampai jadi tukang kopi, tukang apa. Nah, makanya ada riwayat ini. Ya, sudah tahu ceritanya, saya ceritakan lagi. Ada satu pondok pesantren. Ya, jelas pondok pesantren itu ada ahli kitab, belajar kitab, ini ada yang ahli nahu, semua ya. Nah, ada satu orang mondok di situ nggak bisa apa-apa. Dia cuma ngelayani ngopi, ada tamu, tukang mijet-mijet kiainya. Ya nggak punya arti lah. Waktu kiainya ini sudah tua, dia minta ada yang meneruskan pondok ini. Maka diumumkan ada siapa yang bisa mengganti saya. Ya toh, no, yang pandai-pandai itu maju semua. Wah, mudah-mudahan saya, kan begitu, wajar ya. Nah, tapi gurunya ini, udah, kalau begitu saya kasih apa? Sayembara. Nah, dikasih apa? Kasih ayam semua. Suruh potong ayam ini semua, tapi jangan ada yang lihat syaratnya. Ya, potong ayam ini, tapi jangan ada yang lihat kemotongnya. Nah, sudah ikut semua. Nah, yang ini ya, yang nggak bisa baca kitab ini, yang nggak bisa apa-apa ini tadi, ya ikut kamu. Loh, gimana kiai, saya nggak bisa. Kan gitu ya, saya nggak bisa. Loh, cuma motong ayam aja masa gak bisa kamu? Syaratnya cuma itu, cok, motong selesai. Masa gak bisa? Oh, kalau motongnya bisa gitu. Ya udah, syaratnya jangan ada yang ya, no, sudah, masuk hutan, ada yang masuk kamar mandi, ada yang sembunyi di kamar, motong semua. Terus datang semua. Ini tadi yang satu orang ini gak datang-datang.
Marah semua yang nunggu, kok lama betul apa aja, tinggal motong aja kok nggak datang-datang. Mangkal nih. Tunggu-tunggu nggak kemana nih? Teriak. Wow. Lama-lama baru datang, jalan sampai lemes nih. Tato ayamnya masih hidup. Dari tadi ditunggu-tunggu kok. Gimana sih kamu itu? Ditanya, kenapa kamu nggak potong? Syaratnya berat. Ya toh? Suruh motong, motongnya gampang. Ya yang ini ada yang lihat. Loh, siapa yang lihat kamu? Kan kamu suruh sembunyi. Yang melihat Allah. Akhirnya dia, oh, dah kamu yang saya pilih. Loh saya bagaimana? Saya bukan kiai. Kan ya? Kamu bukan saya suruh ngajar. Yang saya suruh ngajar yang pinter-pinter ini, kamu yang ngawasi. Kenapa kamu yang ngawasi? Karena kamu diawasi sama Allah. Gitu. Makanya biar tukang parkir hati-hati sampean. Jangan merasa sampean. Ini loh. Jadi isinya ini yang penting itu. Makanya kalau mengatakan aku tidak melihat dohir, tuh dalamnya itu. Ada nggak isinya? Sampean aja kalau beli apa-apa kalau nggak ada isinya nggak mau. Kosong. Ini Pak. Apa katanya yang bilang sulit? Nah orangnya mengerti, sulit katanya bertorekat itu. Kalau ndak ulama, nah. Karena dia bukan mursyid ya, jawabnya ya karena nggak tahu jawab. Padahal yang berat itu bukan ilmunya, hasilnya timbangan yang mudah diucapkan, mudah dirasakan. Satu kali baca mudah, la ilaha illallah, mudah diucapkan, ringan diucapkan. Tapi kalau ditimbang 7 petala langit, berat timbangannya. Bukan ilmunya yang berat, timbangannya, hasil yang diucapkan yang gampang ini timbangannya itu namanya makanan pokok. La ilaha. Makanya kita seneng bukan makan pokok, yang seneng camilan, wirid itu yang bisa menjadikan kita jadi sombong, dikjaya. Ya toh. Kan gitu ya. Orang pada sungkan. Ngepek gitu. Coba. Nah, makanya dikit. Loh, tapi bagaimana Ustaz? Wirid-wirid itu bilahkan baca asal ada yang mensterilkan. Sebelum dicaca syariatnya ilahi anta maksud itu mensterilkan. Makanya kita baca hataman ilahi, tutup ilahi, steril. Jadi semuanya ke Allah. Ini enggak bacanya ya rojak. Ingatnya rezeki itu bukan Tuhan yang diingat lagi. Yang diingat tuh uangnya itu, fasilitasnya, bukan Tuhan. Makanya dia kalau dapat alhamdulillah, ya tuh alhamdulillah. Kalau dapat, kalau enggak dapat, ya tuh nikmat yang menipu. Sudah dapat dicuri orang, hilang, nipu. Kenapa? Ya namanya dunia menipu. Nih, yang pernah hilang, nikmat yang di sini bisa dibawa ke liang lahat sampai yaumil kiamah. Ngambil yang mudah, rezeki ini sambil ngambil, perang dulu, nyikut dulu, bujui dulu, ya toh, bohong dulu, gunung diseberangi, lautan seberangi. Padahal kata Allah, ya toh, setelah kamu sholat bertebarlah di muka bumi, ingatlah Allah sebanyak supaya kamu beruntung. Cuma itu dasarnya untuk mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini sampai keluar dari rumah, ingat untungnya sebanyak-banyaknya. Tidak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Semua orang berangkat gitu ke pasar. Nanti ini. Akhirnya ingat tuntutannya, sikut sini. Jangankan orang lain, dulu rebaya disikut. Loh, temannya sendiri sikut. Kalau ini nggak ada sikut menyikut lagi, nggak ada urusan sama kamu orang. Urusan saya cuma sama Tuhan yang pengasih penyayang. Mau kamu begal kayak, mau kamu halangi kayak, mau kamu nggak bisa, karena saya sudah bersama Allah.
sudah aman daripada gangguan-gangguan. Mengganggu juga tapi nggak ngepek. Diganggu senang nggak pernah sombong, nggak ngepek. Diganggu susah nggak ngepek, nggak putus asa. Ini dikasih senang aja ngepek, jadi sombong. Apalagi diganggu susah, putus asa, ngepek. Taruh mana orang ini? Dikasih senang ngepek, dikasih ngepek. Nggak stabil, nggak damai. Nah, yang mendamaikan ala bijrika tatmainul qulub. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.